Saya dari tadi itu merenung. Dan tadi saya cerita ke Bupati, saya mohon maaf, saya terlambat kurang lebih 1 jam. Karena saya biasa jam 5 pagi sudah jalan dan menyelesaikan berbagai problem yang terlihat oleh mata saya. Pertama, sebuah daerah yang menuju industri, saat pagi orang mengalami depresi. Di mana depresinya? Orang mau pergi ke pabrik, orang mau pergi ke kantor, orang mau pergi ke sekolah, di jalan harus bertarung dengan kontainer besar. Stres terjadi pada para pegawai, stres terjadi pada anak sekolah. Sehingga saya tadi langsung telepon Dirlantas, bisa enggak di daerah seluruh provinsi Jawa Barat, kontainer mobil sumbu 3 itu diatur pada saat jam pagi menuju sekolah, menuju pabrik, tidak dulu masuk daerah lalu lintas dan lintasan. Kenapa? Agar membangun sebuah daerah di mana masyarakatnya bisa refresh menuju tempat kerja. Saya sih melihat sulit kita mencapai keberhasilan di sekolah, mencapai keberhasilan di tempat kerja, karena di rumahnya sudah stres, di jalan sudah stres, di tempat kerja sudah stres, di sekolah sudah stres. Lahirlah sebuah komunitas masyarakat, pemimpin dan rakyatnya sama stresnya. Itu pertama. Yang kedua, saya melihat ada tumpukan tanah. Dari mulai tikungan SMP Negeri 1 Cipendei sampai Pasar Cipendei sampai perbatasan Purwakarta. Saya melihat ada mobil berbaris mengangkut tanah dari mana, dari sini mau diangkut kemana, ke PIK. Dia sudah nongkrong selama 1 hari 1 malam karena uang jalannya tidak turun. Dan saya minta untuk tanahnya dikembalikan lagi ke awalnya, saya yakin ilegal. Pertanyaan saya adalah, kita ini punya aparat, di desa ada kepala desa, ada babinsa, ada babin kaptimas. Kenapa hal ilegal seperti dibiarkan? Apa fungsi kita? Apakah semua harus gubernur? Padahal setiap hari kita mendeklarasikan diri bahwa kita cinta tanah air. Kalau kita cinta tanah air, maka diri kita punya 4 keterikatan. Dia terikat oleh tanahnya, dia terikat oleh airnya, dia terikat oleh udaranya, dan dia terikat oleh mataharinya. Jadilah manusia Indonesia seutuhnya, dan jadilah insan kamil dalam etika ajaran Islam. Jadi ketika manusia, siapapun dia, apapun dia, ketika dia tidak tersentuh oleh perusakan tanah, dia tidak tersentuh oleh perusakan air, dia tidak tersentuh oleh perusakan udara, dia tidak tersentuh oleh rusaknya matahari, sesungguhnya manusia itu bukan manusia Indonesia, bohong dia mencintai NKRI. Kenapa? Kita harus mulai merubah paradigma kehidupan yang serba formalistik. Gak ada kemajuan Subang, tidak akan ada kemajuan Jawa Barat kalau apa? Cara berpikir kita semua normatif. Gubernur berpikirnya bagaimana terpilih lagi? Tidak akan bisa. ASN berpikirnya tukin tidak boleh berkurang. DPR berpikirnya pokir tidak boleh berkurang. Semua orang berpikir normatif. Jabatan, kekuasaan, semua cari aman. Indonesia tidak akan merdeka kalau Bung Karno tidak cari aman. Indonesia tidak akan lahir tokoh-tokoh besar kalau semua orang cari aman. Kalau semua cari aman, berpikir hanya karir dan masa depan, saya tidak meyakini kita akan maju. Kenapa? Kita masuk pada wilayah normatif. Yang penting APBD-nya WTP. Persoalan WTP isinya apa? Lain belakang. Yang penting pertanggungjawabannya diterima, output dan outcome-nya. Yang penting pegawai negeri kelihatan oleh pimpinannya. Maka negeri ini tidak akan sampai puncak kemajuan. Kenapa? Tidak ada orang yang melakukan dialektika pengabdian sebagai abdi negara, sebagai bayangkari negara secara total pada negara kesatuan Republik Indonesia, pada provinsi Jawa Barat, tidak akan pernah tercapai. Kenapa? Kita hanya akan melakukan pekerjaan yang itu juga. Silahkan dicek. Perjalanan pemerintah 40 tahun ke belakang, provinsi 40 tahun ke belakang, regulasi pemerintahnya itu juga. Kenapa?
tidak ada pembangunan yang visioner, berumur panjang, membuat dialektika kebangsaan kemanusiaan, dan menjadi satu sendi nilai yang melahirkan manusia unggul atau mau, tidak ada. Dan kita akan terus tertinggal. Caranya bagaimana? Perubahan mental, perubahan filosofi, perubahan ideologi kebangsaan, ideologi kejawabaratan, itu menjadi satu kesatuan. Sehingga ketika saya sangat mencintai Siliwangi, ketika saya ada mencintai Pajajaran, mencintai Sunda sebagai dialektika ideologi yang saya miliki, dan seringkali orang mengkafirkan itu, sesungguhnya apa? Ini adalah jalan terang menuju sebuah kemajuan. Tidak bisa kita tanpa memiliki dialektika itu melahirkan sistem nilai yang mengikat masyarakatnya menjadi masyarakat kokoh dan hebat. Tidak bisa. Dalam keindonesiaan, terlepas dari apapun, saya melihat ada beberapa ras yang memiliki dialektika kuat masyarakatnya, dan dia tumbuh menjadi orang-orang hebat di Indonesia. Sunda sebagai basic awal harus mau melakukan itu. Nah, kalau seperti itu, maka dialektikanya secara rohania, satu, kita terikat pada Allah. Yang kedua, kita terikat pada Rasul. Yang ketiga, kita terikat pada sahabat dan para wali. Tetapi dari sisi genetika, kita terikat pada leluhur kita, yang disebut dengan karuhun. Ajaran karuhun di kita menjadi mistisisme. Di Korea ajaran karuhun adalah konstitusi yang melahirkan negara yang berkonstitusi. Di Amerika ajaran karuhun menjadi konstitusi. Di Inggris menjadi konstitusi. Di Jepang sebagai seorang Shinto menjadi konstitusi. Sehingga Jepang sampai 400 tahun ke depan tetap Jepang. Amerika tetap Amerika. Iran tetap Iran. Korea Selatan tetap Korea Selatan. Pertanyaannya adalah Indonesia, Jawa Barat, Subang 400 tahun ke depan seperti apa? Apakah identitas kita akan sama bertahannya sebagai orang Jepang? Seperti orang Jepang? Tidak. Kita mengalami perubahan ideologi yang dalam setiap waktu mengikuti tren. Tren itu sangat dipengaruhi oleh aspek digital dan dipengaruhi oleh aspek politik, sehingga berhentinya kekuasaan, berhentinya tren media sosial, berhentinya tren yang bersifat global, itu juga meruntuhkan sendi kebudayaan itu. Kita berubah pada tren baru lagi, sehingga lagunya yang cocok bagi pembangunan kita adalah Jatuh Bangun. Ini harus dirubah mindsetnya. Karena ini harus dirubah mindsetnya, harus konstitusi. Tapi harus ada yang memulai. Nah, kalau begitu bagaimana memulainya agar kita mendapat jalan terang? Agar kita mendapat pendapatan yang banyak dari sisi APBN, dari sisi APBD Provinsi Jawa Barat. Apabila kita ingin dibebaskan dari penyakit, apabila kita ingin mengalami kemajuan, jalannya cuma satu, rawat dan jaga tanah air kita di lingkungan kita. Maka saya mensyaratkan tentang kebersihan, keteraturan. Kenapa? Karena saya memahami rezeki selalu turun pada jalan yang lebar. Rezeki selalu turun pada pintu-pintu terbuka. Rezeki selalu turun pada tempat-tempat yang bersih. Kenapa? Para malaikat dari sisi kaidah agama itu akan turun pada tempat-tempat itu. Di tempat yang bersih dan lapang turunnya adalah malaikat mana? Di tempat yang kotor dengan penuh keributan turunnya malaikat kemana? Maka sistematika itu dalam dialektika kita itu yang disebut dengan aspek positif dan aspek negatif. Karena itu, pemimpin dan rakyatnya harus membangun dialektika itu. Bagaimana caranya? Caranya mau tidak mau. Karena situasinya seperti ini, situasinya perang, situasinya darurat, pemimpinnya harus bertangan besi. Kenapa? Nggak bisa lagi dialog kita hari ini. Kita harus melakukan tindakan-tindakan cepat dan nyata. Kenapa? Kalau Anda terlalu lama membicarakan satu hal, satu rumah saja harus kita beresin, satu hal tidak akan selesai. Kenapa? Belanda itu berhasil membangun di Indonesia ini karena itu yang dilakukan. Di era-era Pak Karno juga bisa menjaga konstitusi negara karena itu dilakukan. Pak Harto melakukan itu. Tapi kalau kita membuka ruang terus-terusan lebih banyak diskusinya daripada tindakannya, Anda akan depresi menghadapi berbagai multi kepentingan pada setiap lingkungan. Ini penting. Kenapa? Subang sudah tumbuh menjadi dua hal menurut saya. Satu, dia tetap menjadi kota kabupaten pertanian.
Yang kedua, dia menjadi kabupaten industri. Dua-duanya harus match. Akan melahirkan apa? Pariwisata itu adalah efek, bukan tujuan. Saya selalu menyampaikan, pariwisata adalah efek, bukan tujuan. Kalau sawah diurus, sungai diurus, kotanya ditata, kampungnya diurus, jalannya bersih, sungainya jernih, lautnya bebas sampah, kabel-kabel yang berseliweran dikubur di bawah tanah, jalan-jalannya tertata, ada garis sepadannya, kemudian juga lebar, kemudian halus, nggak usah kita promosi, nggak usah pakai dinas pariwisata, nggak usah. Cukup posting di media sosial, orang sudah rame. Hari ini banyak vlogger, hari ini banyak aktivis media sosial yang tiap hari kerjaannya adalah menceritakan jalan baik dan menceritakan jalan jelek, menceritakan daerah indah. Semua nggak usah lagi dipromosikan sama kita, nggak usah pakai biaya APBD. Nanti juga akan datang orang. Terus kemudian apa? Tugas pemerintah apa? Tugas pemerintah itu adalah mendampingi rakyat. Pariwisata itu mendampingi bagaimana mengelola sebuah kewisataan terbebas dari parkir yang bayar, parkir liar, spanduk berantakan di mana-mana. Itu yang dilakukan dan rata-rata dinas teknis dimanapun gak jalan. Kenapa? Semuanya orientasinya adalah proyek. Ada proyeknya, baru ada kegiatannya. Tidak ada proyeknya, tidak ada kegiatannya. Jadi dia digaji dengan tukinnya, apa fungsinya?